Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Saya berharap semua teman-teman dalam keadaan baik. Pada hari ini teman-teman, saya akan share ke teman-teman karena banyak yang tanya kepada saya, gimana caranya lo dapat sembuh total dari anxiety disorder. Tentunya saya di sini berbagi tips buat semua teman-teman lintas agama apapun, tapi saya jujur berkata bahwa saya seorang Kristen. Jadi saya menggunakan terapi firman Tuhan dalam upaya saya memperoleh kesembuhan total dari gangguan kecemasan atau anxiety disorder. Pengen tahu keseluruhan share saya? Disimak baik-baik, jangan pakai skip-skip teman-teman, supaya teman-teman punya pengertian yang komplit. Oke teman-teman? Nah, seperti yang saya udah pernah share, pada tahun 2019 saya ngalamin gangguan kecemasan. Dan kalau dihitung-hitung sekarang tuh udah 4 tahun ya. Lama banget gue mikir. Kayaknya udah 4 tahun atau 5 tahun, 2024 ya. Jadi saya mengalami kesembuhan total yang saya rasa itu dari 2021 gitu. Saya udah lepas dari obat anti penenang. Waktu itu saya mengonsumsi obat alprazolam. Nah, jadi saya mau share aja pengalaman saya, apa yang saya lakukan gitu, supaya teman-teman mungkin bisa mengambil manfaat dari share saya pada hari ini. Nah, saya beri judul As a Man Think. Seperti orang berpikir, itulah dirimu. Pikiran manusia adalah hal yang paling penting. Karena ketika kita berpikir, tindakan kita sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Kebanyakan manusia berpikir meresponi panca indera yang ada. Nah, buat yang mengalami gangguan kecemasan, mereka mempunyai hal-hal sensitif yang ada sebab atau tanpa sebab bisa suatu saat mengalami gangguan panik. Saya ingat waktu saya mengalami gangguan panik yang pertama kali itu karena saya bermain sepak bola. 7 hari setelah saya ngalamin serangan panik itu di lapangan sepak bola, terjadi perubahan kepada diri saya. Saya tidak bisa kena sinar matahari, kemudian saya nggak bisa ngomong face to face kalau bertatapan mata, apalagi ketika lawan bicara saya share tentang misalnya problem atau cerita yang negatif. Dan yang paling nggak enaknya juga, saya nggak bisa lama-lama berkendaraan di jalan yang macet. Apalagi ini Jakarta ya, karena saya berdomisili di Jakarta, jadi rada repot untuk beraktivitas sehari-hari. Nah, tentunya mau tahu kan teman-teman gimana caranya saya mengalami kesembuhan total. Kalau sekarang saya kurang lebih udah 2 atau hampir 3 tahun lah lepas dari obat dan bisa beraktivitas normal kembali. Tentu itu bukan kayak uh, apa namanya, sesuatu yang kosong atau sesuatu yang kayak seperti jatuh dari langit, bukan. Itu sesuatu hal Tuhan sudah memberikan buat kepercayaan saya sebagai seorang Kristen. Tuhan sudah memberikan firman-Nya, tinggal saya meresponinya dengan bertindak. Begitu teman-teman. Nah, dalam ayat firman Tuhan, saya ingat firman-Nya yang bunyinya, As a man think in his heart, so is he. Jadi, seperti itulah manusia ketika ia berpikir tentang dirinya. Biasanya orang-orang yang lama atau tidak sembuh-sembuh dari penyakit anxiety disorder itu karena mereka terkurung dari pikiran itu dan berpikir bahwa mereka harus hidup berdampingan dengan anxiety disorder atau gangguan kecemasan, atau bahkan keluarga sudah menerima bahwa itu adalah keturunan dan tidak bisa diobati, jadi cuma bisa dikasih obat penenang kalau sedang dalam keadaan kumat atau sangat
tidak bisa terkontrol rasa cemasnya. Nah, teman-teman, saya mau memberi semangat buat teman-teman, ada jalan keluar dari gangguan kecemasan ini. Dan semuanya itu sudah Tuhan berikan. Kalau di agama Kristen, kita percaya bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan. Nah, bilur-bilur Yesus itu bukan hanya bicara tentang satu penyakit, tapi seluruh penyakit yang ada di dunia ini. Ya, 1 Yohanes 5 kan bilang bahwa dunia udah jatuh dalam hal yang jahat. Jadi semua yang jahat, virus, semua tuh ada di dunia ini. Jadi nggak asing bahwa kita bisa sakit. Apalagi mungkin kesehatan mental itu rada sedikit gimana ya. Jarang untuk orang untuk membicarakannya secara terbuka karena juga mungkin malu gitu ya. Tapi saya juga pernah ada di situ dan saya mengerti dan memahaminya. Nah, apa yang saya maksud as a man thing, jadi seperti ketika orang mempunyai bayangan dalam pikirannya, itulah yang teman-teman akan dapati dalam kehidupan realita. Jika teman-teman berkata teman-teman sembuh, maka teman-teman akan bergerak ke arah kesembuhan. Nah, saya maksud di sini gini, ketika kita tahu bahwa firman Tuhan itu ada yang mengatakan bahwa bilur-bilurnya sudah menyembuhkan, ya udah kita meresponi firman itu dengan percaya. Jadi percayanya bukan diem, artinya kita tetap melatih. Nah, dalam hal ini saya mau share gimana saya mau melatih pikiran saya gitu loh. Gimana melatih pikiran yang kadang-kadang ngedengar apa panik, mikir apa panik, atau bergerak salah panik. Saya mulai mengevaluasi bahwa ketika pikiran saya bisa kontrol dan itu berdampak kepada panca indera yang lain. Jadi ketika saya memberikan pikiran yang positif, pikiran yang bahagia di setiap saatnya, jadi setiap waktu gitu, setiap hari lah kalau dibilang, bahwa saya mikir, saya create, nah ini dia, saya menciptakan momen bahagia itu dengan memilih pikiran-pikiran yang baik saja dalam pikiran saya. Jadi filternya adalah kita tahu bahwa di dunia ini kita bisa dengar dari sosial media, bisa dengar dari perkataan siapapun yang ada dekat dengan kita, dari seluruh panca indera kita bisa memilih untuk melakukan yang baik. Dan itu yang waktu itu saya lakukan. Jadi saya ingat banget tuh waktu saya ke tempat ibu saya gitu loh. Ketika pulang saya senang lihat orang kalau tertawa gitu, tertawa lepas kayak nggak ada beban. Nah, momen itu saya sekali lagi saya capture dan saya taruh di dalam hati saya. Saya bawa ke pikiran saya dan saya bilang, wah asik ya, ketawa lepas itu enak kayak gitu teman-teman. Jadi ketika teman-teman tahu bagaimana gue ngadepin keseharian gue, kita fokusnya kepada hal-hal yang indah. Kenapa? Karena dalam ilmu tentang brain atau otak, di satu buku dari seorang dokter yang menyelidiki tentang ilmu otak mengatakan bahwa setiap saat syaraf kita merespon tentang apa yang kita pikirkan, ya. Jadi kalau kita berpikir baik akan tumbuh satu syaraf yang sehat, seperti pohon yang rindang. Sedangkan ketika kita berpikir yang jelek, maka akan muncul satu pohon yang kering. Nah, kalau bayangkan aja kalau banyak pohon yang keringnya, berarti kita hidup tidak tenang. Karena ya kan, sensasi itu pasti kita rasakan. Nah, teman-teman tahu kan sensasi itu gimana. Jadi sekarang buat teman-teman yang udah lama, yang mulai berkata dalam dirinya, aduh gue accept aja bahwa gue mengalami ini, gangguan kecemasan ini sepanjang hidup gue. Kalau teman-teman bukan denial, tapi kalau teman-teman percaya bahwa Dia, Yesus Kristus, sudah menyembuhkan penyakit
itu 2000 tahun lalu. Dan ketika kita tahu bahwa Ibrani 4:12 berkata bahwa firman-Nya hidup, mari kita responi hal itu. Jadi kita pikirkan bahwa terima kasih Tuhan, saya menerima kesembuhan itu dan bertindak. Bertindak artinya yaitu melakukan, memikirkan yang indah, memikirkan yang suci, memikirkan yang sedap didengar. Semua hal itu akan membantu kita untuk selangkah lebih maju kepada kesembuhan yang mungkin teman-teman rindukan pada tahun 2024 ini. Jangan kecil hati, jangan patah semangat. Kalau teman-teman bilang, aduh gua seminggu udah oke, tiba-tiba hari ke-8, ke-9, tiba-tiba ngalamin panik, terus gua mulai dari nol. Enggak. Kita evaluasi bahwa itu dari pikiran, cara kita memandang sesuatu. Kita rubah aja. Cara kita memandang sesuatu adalah dengan mengucap syukur, mengingat yang indah, menaruh yang indah. Nah, ini adalah bagian dari perjalanan saya untuk menuju kesembuhan. Dan saya percaya teman-teman yang menonton video ini bukan kebetulan, atau teman-teman punya kerabat, sahabat yang mengalami kesehatan mental, temani dia dan berikan senyum, dan pasti dia juga bisa melewati, karena saya bisa melewati hal ini. Teman-teman, saya tahu it was hard, tapi teman-teman tidak sendiri. Teman-teman punya Tuhan, teman-teman punya keluarga tercinta, lingkungan, sahabat, dan mereka berharap tentu yang terbaik pada tahun 2024 ini. Teman-teman, sekali lagi, pikirkan yang indah, taruh momen yang bahagia, teman-teman pasti bisa mengalami kemajuan pada tahun 2024, dan saya berharap yang terbaik bahwa 2024 ini teman-teman akan berkata, yay, aku mengalami kemenangan dari anxiety disorder atau kesehatan mental yang lainnya. Teman-teman, saya berdoa dan berharap semua yang indah, yang baik, dan jangan lupa terus lakukan hal itu, mengelola pikiran dengan baik. Oke teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.